Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, Bapak Ibu yang saya cintai, sesi kali ini saya akan urun rembuk soal apa itu pendidikan spiritual. Banyak sudah para ahli pendidikan, guru, juga orang-orang yang ahli di bidang karakter, di bidang ilmu-ilmu kehidupan, bicara soal apa itu pendidikan spiritual. Namun sesungguhnya apa sih yang dimaksud pendidikan spiritual? Kata spiritual berasal dari bahasa Latin. Spiritus itu dalam bahasa Inggris bisa bermakna the breath atau nafas. Dalam bahasa Arab, kata spiritual padanannya adalah ruhani atau ruhaniyah, hal-hal yang berkaitan dengan ruh. Dan seseorang atau makhluk di dunia ini dinyatakan hidup karena yang bersangkutan memiliki ruh. Nah, karena itu, mengacu kepada makna yang tadi dijelaskan, pendidikan spiritual itu berarti menyangkut pendidikan soal ruhani, pendidikan soal hidup, karena di dalamnya yang menjadi seseorang bergerak, yang menjadi seseorang hidup adalah ruh tadi itu. Nah, teman-teman yang saya cintai, karena ini seluruhnya persoalan-persoalan ruhani, persoalan spiritual, maka sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya, informasi soal pendidikan spiritual ini berasal dari kitab suci. Baik kitab suci Al-Quran maupun kitab suci agama-agama lain. Itu artinya informasi soal pendidikan spiritual sepenuhnya kita dapatkan dari informasi, dari kabar agama. Agama dalam hal ini tidak yang kita pahami sebagai sesuatu yang normatif, tetapi agama yang berkaitan dengan soal kehidupan secara menyeluruh, secara universal. Karena saat ini memang perlu kita diskusikan lebih lanjut itu soal objek atau kajian dari pendidikan agama. Karena udah jatuh kepada hal yang sifatnya normatif, jatuh kepada soal-soal yang sifatnya ritual. Nah, bicara pendidikan spiritual, sebelum kita bicara soal-soal ritual, kita akan dapati beberapa informasi penting dalam kitab suci ketika Tuhan melalui kitab sucinya yang dalam hal ini Al-Quran memberitahukan kepada kita tentang kehidupan manusia yang dengan ruh tadi itu sehingga mereka hidup. Ketika kita masih berada di alam rahim ibu kita, kita sudah mulai diajak dialog oleh Tuhan. Tapi sebelum dialog itu, menurut para ahli tafsir, ketika janin itu berusia 4 bulan atau 3 kali 40 hari di alam rahim seorang ibu, maka Tuhan mulai menyempurnakan penciptaannya yang sudah 4 bulan tadi itu dengan cara apa? Pertama dengan cara meniupkan ruhnya kepada janin tadi itu. Wa nafakha fihi min ruhihi. Tuhan meniupkan ruhnya kepada janin yang berusia 4 bulan tadi itu. Lalu yang kedua, setelah ruh ditiupkan masuk ke dalam janin seorang bayi yang berusia 4 bulan tadi itu, Tuhan menciptakan kemampuan-kemampuan mendengar, melihat dan merasakan atau memahami pada seorang janin yang menjadi cikal bakal bayi atau eksistensi manusia. Maka Tuhan kemudian meminta kepada setiap manusia yang masih di alam ruh tadi itu untuk bersaksi. Untuk bersaksi bahwa apakah kalian semua setelah diberikan berbagai macam potensi tadi itu
meyakini, mengakui aku ini Tuhanmu. Lalu semua janin yang dalam bentuk ruh tadi itu dan fisiknya juga embrionya sudah mulai lengkap tadi di alam rahim tadi itu menjawab, tentu saja ya Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kesaksian itulah yang disebut oleh para ahli agama, oleh para ahli spiritual sebagai perjanjian primordial. Perjanjian yang sudah dari awal jauh sebelum setiap manusia dilahirkan sudah ada perjanjian itu. Maka pada saat si bayi itu kemudian terus berkembang karena memiliki kemampuan-kemampuan tadi itu, maka Tuhan pun kemudian mengingatkan kembali kepada bayi yang masih di alam ruh tadi itu agar setiap kita menghadapkan, mengaitkan, mengorientasikan hidup kita kepada yang disebut ikatan kebenaran, yang disebut ad-din al-hanif. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu, orientasikanlah hidupmu kepada agama yang hanif. Kita kenal istilah hanif itu adalah satu ajaran yang diberikan atau yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanif dalam hal ini memiliki pengertian selalu berkecenderungan, selalu mengikatkan diri kepada kebaikan dan kebenaran. Dan itulah kata Tuhan agama yang lurus, agama yang benar. Jadi hanif yang berdasarkan pengertian tadi itu, itulah kata Tuhan yang menjadi fitrah manusia. Karena manusia diciptakan berdasarkan fitrah yang hanif dalam penjelasan tadi itu. Maka ketika manusia sudah siap, maka saat itulah kemudian Tuhan berfirman kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan manusia yang dalam rentetan sejarah yang tadi saya sampaikan tadi itu sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai penggantiku di muka bumi. Karena itu menjadi satu keputusan Tuhan bahwa manusia adalah pemimpin bagi semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan betul bahwa sejarah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan berbagai macam ciptaannya itu, dari mulai mineral, tambang-tambangan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan seluruh makhluk-makhluk Tuhan itu. Tujuan utama dari semua penciptaan itu adalah karena akan diciptakannya seorang manusia. Yang manusia itu disimbolkan oleh Nabiullah Adam. Dan Nabi Adam itulah yang kemudian menjadi satu lambang sebagai khalifatullah fil ardh. Itu artinya semua kita diberikan amanat oleh Tuhan sebagai seorang khalifah yang mengemban semua amanat untuk memakmurkan semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Teman-teman yang saya cintai, jadi kembali ke pendidikan spiritual. Pendidikan spiritual adalah pendidikan yang terus mengingatkan sejarah yang tadi yang saya sampaikan tadi itu. Bahwa kita tidak boleh terlepas, tidak boleh terputus koneksi kita kepada Tuhan saat kita melakukan kegiatan, berpikir apapun, berbuat apapun, berbicara apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang disebut connected to God. Nah, orang-orang yang terus berkoneksi kepada Tuhan tadi itu karena mereka melakukan proses-proses penyucian. Karena setelah lahir, manusia dipengaruhi oleh berbagai macam hiruk-pikuk lingkungan yang ada dalam hidupnya. Dari mulai ayah ibunya, kakak adiknya, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Sehingga koneksi kepada Tuhan tadi itu sering on off, sering terputus. Maka Al-Quran mengatakan, orang-orang yang terus menyucikan jiwanya, itu dia akan bahagia, itu dia akan beruntung. Dengan cara apa? Salah satu menyucikan jiwanya itu adalah dengan cara wazakaros marobbihi fasolla, dengan cara mengingat nama Allah, nama Tuhannya, kemudian fasolla, dengan cara zikir tadi itu kita bersambung kepada Sang Maha Pencipta. Karena itu para ulama mendefinisikan 3 hal penting kalau kita mau terus-menerus
menjaga koneksi kita kepada Allah, sekaligus itu menjadi bekal dari kehidupan kita di dunia ini. Karena nanti di sesi lain kita akan bicara pendidikan akhlak. Karena pendidikan spiritual itu secara vertikal kepada Tuhan, dan pendidikan akhlak itu adalah pendidikan horizontal kepada sesama. Nah, 3 hal itu apa? Pertama, zikir. Zikir itu adalah mengingat Tuhan, mengingat Allah. Bukan merenungi, tapi mengingat Tuhan. Yang kedua, tafakkur. Baru kita memikirkan, tapi apa yang kita pikirkan? Ciptaan Tuhannya, alam semesta ini. Nah, yang ketiga adalah tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur adalah mendalami ajaran-ajaran ilahi, mendalami penjelasan-penjelasan Tuhan, penjelasan-penjelasan yang sifatnya langit yang sudah diturunkan oleh Tuhan dalam berbagai kitab suci dan para nabi dari zaman ke zaman. Kawan-kawan yang saya cintai, saya kira untuk sesi sebagai pengantar apa itu pendidikan spiritual, saya akan akhiri sampai di sini. Nanti kita akan lanjut di sesi-sesi berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.